Halo sahabat Yubi TV, kembali lagi dalam program Lensa Brawijaya. Berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Nah, pada episode kali ini kita akan bertemu dan berbincang langsung dengan para pengabdi masyarakat Sivitas Akademika UB yang tergabung dalam tim program pengembangan Desa Mitra PPDM Universitas Brawijaya. Pasti kalian pada penasaran seperti apa sih detailnya? Saya Siti Asmaul Mustaniro, dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Saya bersama dengan teman-teman dari Fakultas Teknik, kemudian dari Fakultas Pertanian melakukan kegiatan pengembangan Desa Mitra, yaitu di Desa Wisata Bunga Sidomulyo. Program ini merupakan salah satu strategis upaya untuk pemberdayaan masyarakat, terutama yang ada di daerah Batu, untuk meningkatkan kinerja pengembangan desa wisata. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengaktifkan kembali potensi desa wisata yang ada di Kota Batu. Hal yang melatar belakangi kami memilih Desa Wisata Sidomulyo sebagai bagian dalam program kegiatan pengembangan Desa Mitra, karena memang kita melihat bahwa potensinya luar biasa yang ada di Desa Wisata Sidomulyo ini, di mana Kota Batu merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup besar di Jawa Timur. Kemudian juga mayoritas memang masyarakat yang ada di Desa Sidomulyo ini memiliki pekerjaan di bidang tanaman hias, hampir di 85% yang itu sangat signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sasaran dari kegiatan PPDM itu adalah untuk meningkatkan kinerja dari masyarakat produktif, terutama ada 3 mitra yang kami libatkan, yaitu kelompok tani tanaman hias, kemudian Pok Darwis, pengelola rest area, dan UKM Batik Tulis Sidomulyo. Jadi kami sekaligus juga akan mengenalkan bagaimana batik tulis kearifan lokal dari Sidomulyo itu yang memang punya peluang untuk bisa memiliki daya saing dibandingkan dengan batik-batik lain yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Batu, yang jelas itu menjadi mitra kami dalam mengembangkan wisata yang ada di Desa Sidomulyo. Kemudian dengan beberapa tour leader yang ada di Jawa Timur, yang ini juga kami lakukan koordinasi, setidaknya nanti akan membantu promosi dalam paket-paket destinasi wisata yang ada di Desa Sidomulyo. Pengembangan kinerja pengabdian masyarakat dari Sivitas Akademika yang ada di UB itu memang kalau dilihat secara garis besar itu hampir semuanya itu signifikan untuk bisa meningkatkan dari faktor ekonomi ataupun sosial dari masyarakat produktif. Hanya memang sekarang ini hanya kita dihadapkan dengan kendala pandemi ya, sehingga ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak semua tujuan atau usulan dari kegiatan pengabdian masyarakat itu tidak bisa dinanai dengan maksimal ya. Tetapi intinya dari semua kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di UB itu potensinya dan hasilnya luar biasa untuk bisa meningkatkan perekonomian, baik penguatan soft skill, keterampilan ataupun diseminasi teknologi dari produk-produk penelitian yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika di UB. Kalau bicara tentang kendala, sedikit pasti ada, ya, terutama ketika kita di sekitar bulan Maret ada aturan pemerintah PSBB, kita sempat berhenti bulan Maret sampai April. Tetapi karena memang dari mitra juga desa itu punya motivasi yang kuat, kemudian juga kami dari tim PPDM support ya. Jadi bagaimana agar kegiatan pengembangan desa wisata ini bisa berhasil dengan baik, sehingga yang awalnya memang ada beberapa memang ya dari mitra
yang untuk koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin agak terkendala ya, yang kaitannya dengan penguatan timnya, tetapi akhirnya kita dengan melakukan pendekatan dengan adanya BIMTEK, kemudian kita ajak studi banding, itu hasilnya ya luar biasa untuk bisa membantu mengapresiasi semangat lagi kepada mereka. Ya, sampai hari ini kita melakukan launching tourism center ini juga akhirnya karena dukungan kemitraan yang terintegrasi dari semua pihak yang ada di Desa Wisata Sidomulyo. Inovasi yang sebenarnya ini masih menjadi PR buat kami, yaitu bahwa kita nanti akan mendesain dan mengembangkan aplikasi untuk sistem manajemen destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Sidomulyo ini, sehingga kami sekarang ini memang sudah berusaha untuk mengembangkan beberapa paket destinasi wisata dengan masyarakat desa, yang akhirnya itu nanti akan kita fasilitasi dalam bentuk program, software, sistem informasi, apalagi sekarang dengan media teknologi ya, dengan media sosial itulah yang akan menjadi kemudahan bagi para wisatawan untuk bisa memilih lokasi wisata atau destinasi wisata yang menarik bagi mereka, sehingga harapannya nanti dari aplikasi ini yang akan kita hasilkan ya, selain akan memberikan kemudahan manajemen juga di pengelola wisata, juga akan bisa mempermudah untuk pelayanan terhadap calon wisatawan. Kami dari tim pelaksana PPDM LPPM Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada semua masyarakat Desa Sidomulyo atas support dan motivasinya, terutama pada Bapak Dr. Andes Soeharto selaku Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa yang tidak henti-hentinya memotivasi kami baik dari sisi materi ataupun non materi. Kemudian juga mitra strategis dari UKM Batik, kemudian kelompok tani tanaman hias ya, kemudian Pok Darwis dan Rest Area yang dengan kegigihannya punya semangat untuk bisa mengembangkan desa wisata walaupun dalam kondisi pandemi ini ya ada tren penurunan, tetapi mereka masih punya motivasi bagaimana untuk terus meningkatkan wisatawan yang ada di Desa Wisata Sidomulyo. Maju terus untuk Desa Sidomulyo, Kertoraharjo. Halo sahabat Yubi TV, kembali lagi dalam program Lensa Brawijaya. Masih seputar kegiatan program pengembangan desa mitra di Desa Wisata Sidomulyo, Kota Batu. Kami pertama mengucapkan terima kasih ya dari TPPDM LPM Brawijaya ini yang telah bisa memberikan sumbangan. Nah, ini berupa juga pelatihan dan juga tempat informasi wisata. Ini ya semoga, kalau harapan saya semoga nanti ada kelanjutannya. Jadi ini dengan adanya dari LPM Brawijaya ini kami sangat-sangat banyak didorong ya untuk acara wisata. Sebenarnya kami juga ini desa kami, Desa Sidomulyo terutama ini memang desa wisata, tapi kita masih belum pernah untuk yang seperti ini, launching yang seperti ini. Jadi itu. Kalau perkembangan Desa Sidomulyo, alhamdulillah ini sangat baik dan bagus. Tapi dalam perencanaan ini kita masih kurang. Ini punya banyak lahan-lahan yang ada di Desa Sidomulyo, terutama tanah desa, kas desa, ini juga masih belum kita manfaatkan sebagai objek wisata. Ini harapan kami dengan adanya kemitraan dengan LPPM Umbra Universitas Brawijaya, nantinya
bisa mewujudkan Desa Sidomulyo sebagai desa wisata yang benar-benar desa wisata gitu. Kalau sementara ini kan objek kita hanya tanaman hias, badai apel, mungkin bunga potong dan yang lain-lain. Ini dari saya pun itu masih belum mewujudkan desa wisata yang benar-benar desa wisata. Harapan saya itu masih belum. Kalau dari warga, alhamdulillah warga Desa Sidomulyo ini sangat merespon dengan hal-hal yang seperti desa wisata. Nah, ini pun kita tidak istilahnya warga desa ini walaupun sudah sebelum kita launching ini dari Desa Sidomulyo ini memang termasuk desa wisata. Jadi dengan adanya mungkin di launching sebagai desa wisata ini mungkin tambah ada gregetnya lah itu. Harapan kita dan rencana ke depan ini ya mewujudkan Desa Sidomulyo benar-benar desa wisata ini dengan bantuan dengan LPPMB ini kita ke depan ada kemitraan kerjasama di dalam hal mewujudkan desa wisata Sidomulyo karena di Kota Batu memang masing-masing desa itu dituntut untuk mempunyai destinasi desa wisata itu karena sesuai visi misi Desa Berdaya Kota Jaya. Kalau kedepannya kita maunya dibimbing terus supaya bisa lebih maju dari sekarang ini. Kalau kita ada yang bimbing terus, pengetahuan yang kita nggak tahu, kalau dari UB kan nanti bisa lebih mancanegara lagi gitu ya, lebih bagus, lebih mantap lagi gitu ya. Baru saja kita mendengar statement dari Kepala Desa dan juga Ibu Kepala Desa Sidomulyo tentang kemitraan dengan tim PPDM UB. Nah, siapa saja sih yang tergabung dalam kelompok Desa Wisata Sidomulyo? Batik ini ciri khasnya yaitu motif-motif tanaman hias, bunga-bunga, ikan-ikan yang hias yang ada di Sidomulyo, dan semuanya yang tertanam di batik ini tertuliskan merupakan filosofi dari kearifan lokal di desa kami. Batik tulis Sidomulyo ini awalnya kalau belajar saya itu 2016 belajar. Cuman saya memulai berani usaha ini tahun 2018. Batik tulis Sidomulyo diproduksi sendiri, mulai dari desain, pencantingan, pewarnaan, sampai dengan pemasarannya. SDM-nya sendiri kebetulan dari orang-orang lokal Sidomulyo, lebih ke pemberdayaan perempuan dan anak-anak usia remaja. Jadi dulu sebelum ada tim PPDM untuk bimbingan dan bantuan, kami membatiknya untuk pewarnaan numpang di pembatik lain yang punya pengolahan ipal. Tapi sejak adanya program PPDM, kami bisa produksi lebih banyak karena kami dari proses awal sampai akhir sampai pewarnaan kami bisa lakukan di UKM kami sendiri, dan itu sangat membantu mulai dari biaya, waktu, efisiensi, dan macam-macam, sangat membantu sekali. Inovasi kami pertama lebih giat untuk membatik. Terus apalagi sejak pandemik
anak-anak sekolah itu kan tidak ada kegiatan di sekolah online, dan itu waktunya sangat terbatas. Nah, anak-anak ini banyak belajar di sini mulai dari awal membatik sampai akhir diwarnai sukses. Jadi anak-anak yang ada di sini remaja, khususnya anak SMA, itu bisa belajar membatik semua setelah adanya tim PPDM ini. Dibantu pada tahun pertama ini tentang limbahnya, pengolahan limbah mini, jadi bisa menunjang proses produksi dan kapasitas produksi bisa semakin meningkat. Kemudian untuk tahun-tahun seterusnya harapan kami dengan peningkatan produksi batik, kami bisa memasarkannya lebih banyak lagi biar pendapatan UKM dan warga sekitar yang diberdayakan ada penambahan penghasilan. Halo sahabat Yubi TV, terima kasih sudah setia menyaksikan Lensa Brawijaya episode kali ini. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama ulasan selanjutnya terkait kemitraan tim PPDM UB dengan Desa Wisata Sidomulyo. Nama saya Ibu Ulfa dari Desa Sidomulyo. Saya sebagai owner dari Kokedama, Juno Kokedama, sekaligus IKM-nya namanya juga Juno Berkah di bidang kerajinan. Kokedama adalah seni dari Jepang yang bunga yang berbentuk bola, terbuat dari medianya terbuat dari sekem sama kompos yang dibentuk-bentuk bola, lalu dibalut dengan lumut atau serabut kelapa. Selanjutnya diberi hiasan dengan rotan sintetis atau bisa juga benang wol atau benang nilon yang orang Jawa menyebutnya bola geber. Untuk craftnya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi untuk Kokedama sejak ada bimbingan dari Universitas Brawijaya dari LPPM-nya, yaitu yang membimbing Bu Siska. Alhamdulillah LPPM UB ini sangat bermanfaat sekali, sangat bagus untuk meningkatkan kerajinan, kreativitas, juga ekonomi masyarakat sekitar. Anak-anak muda jadi terampil untuk membuat Kokedama ini yang sebelumnya cuma kita jual bunga dalam bentuk pot atau batang. Tapi sekarang kita bisa berkreasi dengan aneka macam bunga dengan Kokedama. Insya Allah bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita semua. Ini sementara ini masih di sekitar sini, tapi habis ini kita pakai media sosial seperti Facebook, IG, dan WA. Inovasi yang diberikan kepada kami masyarakat Desa Sidomulyo selain Kokedama ini juga batik, mini ipal batik, juga paket-paket untuk destinasi wisata yang sebelumnya kita belum ada dan baru launching hari ini. Kedepannya kami ingin UB selalu membimbing kami untuk lebih berkembang, lebih besar, serta kalau bisa bantuannya juga bisa diberikan kami lagi, Bu. Baru saja kita mendengar statement dari owner UKM Juno Kokedama di Desa Sidomulyo. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan statement dari kelompok tani Desa Sidomulyo. Untuk perkembangan kelompok tani Sidomulyo itu alhamdulillah di era pandemi ini kita masih eksis, dalam artian kegiatan tetap kita laksanakan, tapi tetap dengan protokoler kesehatan.
untuk saat ini mungkin kita tetap di tanaman hias, dan untuk mungkin kita untuk yang pertama untuk pasar alhamdulillah kita sudah lewati. Yang kedua masalah budidaya kita juga mulai. Yang terakhir ini kita masih ada pameran di Jatim Park 3, yaitu yang intinya kita diundang Dinas Pertanian untuk mengikuti acara Festival Fair di Jatim. Hemat saya untuk tim dari UB itu sangat kami berterima kasih yang mana telah memfasilitasi dengan adanya dengan adanya bantuan dari UB. Saya terima kasih karena selama ini desa kami memang dicanangkan sebagai desa pariwisata sejak 2007, akan tetapi kita masih perlu adanya pemasaran yang lebih, istilahnya dengan media sosial itu. Tetap menjalin yang pertama terkait pariwisata ya. Jadi kita tetap berharap dari Brawijaya tetap mendampingi. Tadi kita udah tahu sama-sama, kita launching informasi, layanan informasi itu kita tetap kemitraan dengan UB. Karena tanpa adanya kita berkomunikasi, insya Allah kita nanti semakin tahun semakin maju gitu. Kami sangat berterima kasih kepada UB, soalnya sangat-sangat membantu. Dan kami dari golongan Pok Darwis, kelompok kami adalah pertama bukan untuk pengembangan, tapi untuk penguatan tim yang kami kuatkan dulu, baru kita melangkah ke tempat wisata yang lain. Tim Pok Darwis kita punya desa wisata Sidomulyo dengan tujuan memperdayakan wisata bunga hias dengan wisata bunga potong, dan yang lainnya seperti adanya edukasi bunga, edukasi handicraft, kita masih banyak lagi. Harapan kami mungkin yang lebih banyak itu kerukunan, Mbak. Kerukunan dan kekuatan tim itu yang paling kita junjung tinggi, yang kita harapkan dari UB, soalnya itulah yang kita pegang selama ini, kekuatan tim dulu, nggak ada lagi. Berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan tadi memberikan manfaat bagi sahabat UB TV di rumah. Jangan lupa saksikan terus Lensa Brawijaya hanya di UB TV. Bersama Lensa Brawijaya, berbagi ilmu, berbagi inspirasi.